segala kesibukan tengah kesibukan kita di hari Jumat yang berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu, terutama para pengurus dan juga tentunya seluruh anggota IPAKRI Kementerian Pertanian yang telah hadir pada acara kita pada siang hari ini, yang sebenarnya sudah lumayan beberapa bulan ini di tahun 2022 belum ada geliat dari kita bersama ini dari IPAKRI Kementan untuk menggali aspirasi maupun meningkatkan kompetensi kita lah, dari kita untuk kita. Memang kalau dilihat dengan sela-sela kesibukan, demikianlah keadaan para analis kepegawaian sekarang, semakin sibuk dengan era di penyetaraan maupun di era fungsional yang semakin dituntut keberadaannya untuk lebih dinamis lagi dan tentunya sesuai dengan tagline kita ASN Beraslak. Baik Bapak Ibu, mungkin masih di dalam bulan Syawal, 1 Syawal 1443 Hijriah, saya selaku Ketua IPAKRI Cabang Kementan beserta pengurus mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua, dan semoga dengan bulan Syawal ini dengan semangat baru kita mulai energi yang baru untuk lebih menghasilkan karya-karya, berkarya dengan wadah IPAKRI. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya di sela-sela amanah tugas rutin ini memang banyak sekali yang tentunya kalau kita lihat dari kepengurusan IPAKRI saat ini didominasi mayoritas teman-teman yang diberikan tambahan tugas sebagai di manajerial. Oleh karena itu mungkin bisa dengan kesibukan dan tentunya di era yang sedang banyak perubahan ini ya, banyak hal menyita waktu. Jadi demikianlah sehingga saya pikir juga IPAKRI ke depan, apalagi nanti sudah dengan JF yang baru, ini ada kemungkinan hal-hal baru yang harus kita antisipasi bersama Bapak Ibu analis kepegawaian, dan memang kita harus bisa lebih kreatif lagi ya di sela-sela waktu dan menjadikan wadah IPAKRI ini justru tempat kita untuk bisa mengeksplor dari rutinitas, keluar dari rutinitas, mengeksplor apa yang bisa kita karyakan di IPAKRI. Bapak Ibu yang saya hormati, para analis kepegawaian, mungkin sebelum masuk ke agenda berikutnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu ini para ketua bidang. Kebetulan kita memiliki 3 bidang ya Bapak Ibu, ini merefresh kembali di IPAKRI. Ada bidang SDM, ini ketuanya oleh Ibu Erna Jati SHMH. Kebetulan beliau sekarang bertugas tidak lagi di Kementan, ini sepertinya sudah di Badan Pangan Nasional ini, di Bapanas. Dan mungkin nanti teman-teman dari analis kepegawaian yang di Badan Ketahanan Pangan yang saat ini nomenklaturnya sudah berubah menjadi Badan Pangan Nasional, nanti mungkin kita juga perlu mendengar nanti informasi terbarunya seperti apa nih dari teman-teman di Badan Ketahanan Pangan. Namun alhamdulillah hadir hari ini ada Pak Danang selaku Wakil Ketua Bidang SDM, yang memang bidang SDM ini merupakan jantungnya dari IPAKRI ya Bapak Ibu. Disinilah tempat kita untuk bisa meningkatkan kompetensi, aspirasi Bapak Ibu, apa sih yang kita perlukan untuk meningkatkan kompetensi kita bersama dengan wadah IPAKRI. Silakan Mas Danang, mungkin ada yang bisa disampaikan terlebih dahulu untuk teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami silakan Mas Danang. Halo. Baik, terima kasih Bu Mia, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua Bapak Ibu sekalian. Mbak Mia, kayaknya ada yang double deh akunnya hidup di sana deh. Akun atas nama Ankep Muda Barantan tuh jadi mantul. Di teman-teman kayaknya pada mantul ya suaranya Mbak Mia tadi ya. Nah, pada ngangguk-ngangguk Mbak Mia tuh. Jadi gitu ya. Ankep Muda Barantan di input aja. Yang Ankep Muda Barantan. Baik, Bapak Ibu, dari bidang SDM saya mewakili Bu Erna
Bu Erna sekarang sudah jadi karo di Bapanas ya Bapak Ibu ya. Iya ini. Jadi Kepala Biro. sepertinya kecil kemungkinan bisa bergabung lagi gitu ya. Karena di Ipakri Kementan, Bu Erna pasti akan membuat Ipakri di Bapanas Bisa kan jadi, gitu ya. Pak. Bu Ratna di Nah, kemudian tadi saya diskusi dengan Mbak Mia gitu ya. Jadi ke depan itu memang seharusnya di Pakri kita bisa lebih aktif lagi. Tapi mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan kami gitu ya. Karena merangkapnya nggak tanggung-tanggung. Selain support ada yang koordinator juga merangkap yang lain. Jadi kurang bisa maksimal. Nah, tadi saya bilang ke Mbak Mia, semoga bisa direstrukturisasi lagi. Misalkan mungkin lebih efektif yang core dan subcore gitu ya. Tapi kami yang ada di subcore koordinator Biroke kami siap supporting aja. Jadi ketika ada isu-isu baru tentang kepegawaian, ya kami siap aja untuk pembekalan dari kita untuk kita Bapak Ibu. Nah kemudian terkait program ke depan sebaiknya Mbak Mia minimal sebulan sekali kali ya kita sempatkan gimana caranya ada pertemuan kita FGD. Kalau saya lebih tertarik sih kita FGD saja gitu ya. Bisa FGD atau sesekali kita sosialisasi gitu ya. Jadi dalam bidang kepegawaian saya tetap prinsipnya harusnya teman-teman analis kepegawaian ini yang lebih tahu duluan. Jadi tahu duluan Bapak Ibu ya, tahu duluan kemudian yang paling paham. Jangan sampai nanti analis kepegawaian tentang kepegawaian malah nanya dengan fungsional yang lain gitu ya. Nah, menurut saya itu kayaknya kan offset ya. Nah, tinggal ke depan nanti kira-kira yang dibutuhkan seperti apa, monggo aja Bapak Ibu masukannya bentuknya seperti apa. Dan kalau memungkinkan sih Mbak Mia, mungkin yang bisa tatap muka ya. Kalau yang bisa tatap muka wilayah Jabodetabek, kalau ada kesempatan kita tatap muka langsung saja. Misalkan lagi ada isu-isu yang hot ya tentang kinerja pegawai, ini kan lagi hot banget ini ya. Nah, jadi nanti kalau memang dari pengurus utamanya nggak bisa sosialisasi ke wilayah-wilayah ya, mungkin beberapa teman-teman Ipakri yang kita buat menjadi trainer gitu, jadi bisa tetap melatih ke daerah-daerah kan gitu. Mungkin menurut saya sih lebih efektif. Mungkin dari saya demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Mia. Baik, terima kasih Mas Danang. Ya, betul banget Mas Danang. Tahun 2021 kita sangat aktif sekali, bahkan sebulan bisa 2 kali kita lakukan juga Zoom meeting gitu ya, terkait FGD. Karena saat itu juga kebetulan saya juga belum balik ke manajerial, jadi memang kita masih bisa berbagi energi bersama gitu. Akan tetapi sekarang memang komposisi kita di analis di Ipakri ini memang didominasi oleh teman-teman yang masih diberikan kepercayaan untuk dengan tugas tambahan tugas terkait manajemen manajerial maksud saya. Jadi ini memang jadi catatan khusus, apalagi ini mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, dengan adanya Perpres tunjangan kinerja tunjangan fungsional maksud saya, tunjangan jabatan untuk analis SDM aparatur dan penata SDM aparatur mungkin akan ada tindak lanjut berikutnya terkait organisasi profesi. Bisa jadi Ipakri pun akan diperkaya lagi menjadi 2 organisasi profesi ataupun memang menjadi satu dengan nomenklatur yang berbeda. Jadi ini mungkin juga menjadi wacana kita juga ke depan, bagaimana kita akan menyusun kembali siapa-siapa saja sih yang akan masuk dalam organisasi profesi tersebut untuk cabang Kementerian Pertanian. Bagusnya memang teman-teman yang bisa lebih agile, lebih free ya, lebih masuk dengan terkait para pejabat fungsional yang tidak diberikan tugas untuk manajemen. Nah, Bapak Ibu itu tadi ada masukan dari teman-teman wakil dari bidang SDM yang memang sebenarnya di Pakri kita memang saat ini masih menggodok lebih lanjut seperti apa sih program kerja di tahun 2022. Saya menyambut baik sekali sambil kita nanti melihat progresnya seperti apa Ipakri ke depan, apakah berubah nomenklatur, apakah kita akan diperkaya dengan 2 organisasi profesi dan untuk khusus sendiri analis kepegawaian, analis SDM aparatur dan penata SDM aparatur tersendiri. Nah, itu sambil kita menunggu mempersiapkan diri, kita tetap komit di Ipakri untuk bisa terus berkarya di wadah yang sama.
Kalau memang nanti bisa sebulan sekali akan lebih baik seperti tahun lalu, nanti kita akan coba programkan lebih baik ya Mas Danang ya. Dan saya menyambut baik lagi kalau memang tadi yang Mas Danang udah bilang tuh, teman-teman jadi trainer of trainernya gitu ya, para analis kepegawaian lebih tahu duluan daripada yang lain. Baik, mungkin selanjutnya dari bidang data dan informasi, ini diketuai oleh Pak Nanang Suryan. Apakah sudah hadir Pak Nanang? Pak Komandan ini? Kalau tidak ada, salah satunya ini ada dari Mbak Ningrum. Mbak Ningrum di Itjen, ini salah satu anggota di bidang data. Silakan Mbak Ningrum. Mbak Ningrum hadirkah? Kayaknya belum nyangkut ini, belum nyaut ini. Sudah ada. Silakan Mbak Ningrum, untuk teman-teman di bidang data dan informasi untuk update-nya ke teman-teman rekan-rekan kita di IPAKRI Kementan. Ini silakan Mbak Ningrum. Belum ada suaranya, Mbak. Halo. Ditip-tip dulu nih. Baik, sambil menunggu Mbak Ningrum, ada juga mungkin nih teman-teman dari bidang hubungan organisasi dan kerjasama. Apakah ada hadir Mas Rido? Kebetulan ketua bidangnya Mbak Nina ini sedang sibuk di peternakan, jadi tidak bisa hadir. Pak Wakil hadirkah? Mas Rido? Oke, baik. Ini kayaknya ada beberapa yang trouble dengan suara ya, Mbak Ningrum juga belum, mesti bisa dicoba Mbak Ningrum. Atau kalau enggak di sini juga ada Tio. Mas Tio ini dari data dan informasi. Gimana, Bos? Silakan Mas Tio untuk informasi terkini dari bidang data dan informasi yang bisa disampaikan ke teman-teman. Belum ada, belum ada. Oh, belum ada. Jadi ini Bapak Ibu, kita nih juga harus siap-siap ya, terutama para korwil juga mohon informasinya nanti karena kita akan berganti baju nomenklatur supaya kita juga bisa bersinergi dengan Biro Oke dan tentunya supaya data kita juga valid. Pastikan data nanti mungkin Mas Tio dengan teman-teman di bidang data dan informasi untuk mereview kembali, mengupdate kembali data-data kita di analis kepegawaian sehingga nanti pada saat perubahan nomenklatur tidak ada yang tercecer dan semuanya bisa berganti baju dengan smooth tentunya sampai dengan terbitnya SK. Jadi nanti mungkin teman-teman masing-masing dari wilayah koordinator wilayah untuk bisa melakukan inventarisasi ulang ya. Di sini saya lihat hadir beberapa koordinator wilayah, ada Pak Akmal, ada Pak Andarias, ada Bang Jimmy hadirkah Bang Jimmy? Ada Mbak Lala dari Lembang juga hadir. Oh mungkin perwakilan dari Korwil kami silakan Mbak Lala, perwakilan dari Korwil untuk menyampaikan terlebih dahulu Mbak Lala untuk progresnya pendataan untuk kesiapan kita pergantian nomenklatur. Apa ya yang disampaikan ya? Aku juga bingung Mbak. Kalau untuk pendanaan ya, sesuai yang sepakat aja kayak yang waktu itu Mbak. Jadi setiap kegiatan kita adain itu iuran.
Maksud saya pendataan itu loh Mbak Lala, Oh, pendataan data. Sorry, pendataan untuk kirain wilayah dana. Jawa Barat, pendataan wilayah Jawa Barat untuk Oh, para analis Jawa Barat mah kepegawaian. masih aktif, Mbak. Ini pesertanya kita punya work sendiri. Ini ada sebentar aku lihat. Pesertanya aja 32, Mbak, yang aktif di WAG-nya Analis Jabar. Oke, baik. Berarti data-datanya sudah dipastikan ya Mbak untuk diupdate lagi. Karena dari 256 orang ini sudah bertambah 4 juga. Kalau dari Biro Oke sudah ada tambahan 4 orang. Selamat datang teman-teman yang auditor. Tadi ada Bu Ratna sudah bergabung di analis kepegawaian. Siap-siap ganti baju jadi analis SDM aparatur berarti. Baik, kalau begitu dari nanti mohon berarti para korwil yang tadi sudah diwakili oleh Mbak Lala untuk menyiapkan data lebih lanjut, berkoordinasi dengan bidang data dan informasi supaya pendataan para analis kepegawaian lingkup Kementan valid, dan tentunya kita bisa berganti baju nomenklatur menjadi analis SDM aparatur maupun peranata SDM aparatur dengan smooth sampai dengan terbitnya SK. Baik, untuk tadi masih ada satu bidang dari bidang organisasi dan kerjasama ini. Apakah ada yang hadir? Belum ada, ini belum ada wakil sepertinya ini. Sedang banyak sibuk. Baiklah, kalau begitu mungkin terakhir sebelum kita mendengarkan aspirasi dari teman-teman, apa sih yang akan kita lakukan di tahun 2022, apa saja yang ingin kita perkaya untuk meningkatkan kompetensi kita di analis kepegawaian. Mungkin sebelum itu kita dengar dulu dari Mas Eko nih, wakil dari IPAKRI. Kami silakan Mas Eko. Mas Eko dari Badan SDM. Silakan Mas Eko, waktunya nggak apa-apa Mas, nggak pakai video. Kalau memang ini yang penting bisa ada yang bisa disampaikan ke teman-teman IPAKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, pindah posisi. Silakan Mas Eko, suaranya terdengar. Ya, Mia, untuk ini menurut saya gimana supaya teman-teman itu enjoy dulu menjadi IPAKRI atau merasa gimana gitu, mempunyai sense menjadi seorang IPAKRI. Jadi bisa memberikan kebanggaan untuk jabatannya dulu, dapat memotivasi kegiatan-kegiatan yang akan disusun oleh atau dirancang oleh IPAKRI tersebut. Nah, kemudian menurut saya sebagai organisasi yang ingin maju tentunya harus ada ART yang baik, terutama untuk terkait anggaran. Apakah kita sudah mempunyai anggaran atau yang kita harus iuran bagaimana setiap bulan, supaya jika kita mengadakan kegiatan atau mengundang narasumber, jadi kita udah siap, Mbak. Mungkin untuk saya itu aja dulu. Terima kasih, Mbak Mia. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko untuk masukannya untuk kita bersama ini di IPAKRI. Berarti Mas Eko nih sebagai wakil ketuanya IPAKRI. Jadi ya Bapak Ibu, demikian tadi memang di sela-sela kesibukan di tahun 2022 ini yang dengan begitu banyaknya perubahan, memang perlu adaptasi, dan semoga selesai dengan kegiatan ini kita bisa keep up lagi, bisa bisa
kembali lagi aktif di IPAKRI dan bisa menjadi wadah kita bersama lagi. Jadi Bapak Ibu mungkin di kesempatan silaturahmi ini tadi sudah disampaikan beberapa masukan dari teman-teman juga dan juga ide-ide tadi dari lingkup kepengurusan IPAKRI. Dan sekarang saya mohon ada masukan juga nanti dari teman-teman mungkin 2 orang sebelum kita closing kegiatan ini dan kita akan tindak lanjuti nanti di rapat kepengurusan IPAKRI. Oke, kami silakan untuk bisa angkat tangan, silakan untuk masukan kita bersama apa saja sih misalnya yang kita perlukan untuk kegiatan-kegiatan kita bersama FGD yang akan kita lakukan, materi-materi apa yang diperlukan untuk teman-teman semuanya untuk memperkaya ilmu kita, apa sih yang yang saat ini menjadi fokus kita bersama menurut Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami silakan ada 2 orang yang bisa menyampaikan pendapatnya, kami silakan. Ini dari Suta, saya lihat ada Pak Mujahidin, ada Pak Tommy. Kami silakan mungkin nih perwakilan dari UPT, mungkin dari teman-teman yang bisa disampaikan apa yang diperlukan dari perwakilan dari teman-teman yang terkait kebutuhan kita untuk memperkaya kompetensi kita melalui IPAKRI. Kami silakan. Dari Suta mungkin silakan. Dari Litbang silakan, kami silakan, ada dari Litbang, saya lihat di sini ada dari PKH. Ada dari BPTP nih, banyak nih, silakan Bapak Ibu supaya kita nanti juga bisa tindak lanjut lagi di rapat kepengurusan IPAKRI dari masukan Bapak Ibu sekalian. Ini ada Mas Arief juga nih dari BBP POPT. Biasanya memberikan banyak masukan, ini silakan. Ya, terima kasih Mbak Mia. Oh, nggak ada wajahnya nih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Mia. Waalaikumsalam Mas Arief. Silakan Bapak Mas. Ibu semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 buat Bu Ketua IPAKRI, Kementan dan seluruh anggota IPAKRI Kementan. Mungkin salah satunya Mbak Mia yang tapi juga nanti mohon koreksinya untuk yang terkait karena ada PP baru terkait disiplin itu apakah sudah pernah dibahas Mbak di semua eselon 1, artinya kalau memang belum mungkin ada momen bagus untuk terkait tindak lanjut ataupun istilahnya implementasi dari PP 94 untuk tahun 2022 yang terkait dengan disiplin pegawai. Itu aja Mbak Mia mungkin masukannya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Arief. Betul banget, udah banyak banget PP yang baru ya kita ya. Ada PP disiplin tahun nomor 94, belum lagi di ranahnya di Mas Danang nih bisa jadi memberikan masukan juga tadi untuk kinerja juga lagi banyak perubahan ya, apalagi dengan Permen PAN 6 juga dengan sistem kerja di Permen PAN 7 sebenarnya banyak sekali yang bisa kita angkat untuk kegiatan-kegiatan FGD. Bahkan sebenarnya kalau di kehumasan di karantina kita ada kegiatan seperti IG live gitu ya, hanya sekitar 30 menit lah Bapak Ibu, bisa dari teman-teman semuanya, nggak harus dari pengurus IPAKRI, bisa dari teman-teman untuk sharing apa sih yang saat ini sedang sedang digaungkan di UPT-nya masing-masing, tentunya terkait kepegawaian. Entah misalnya punya aplikasi terkait cuti yang memang implementatif gitu ya, yang bisa di-sharing, atau ada hal-hal lain yang memang menjadi terobosan dari teman-teman sekalian. Kita bisa juga lakukan itu melalui IG-nya IPAKRI Kementan, sehingga nanti kita bisa sharing lah semuanya, nggak harus kita Zoom meeting besar-besaran, cukup lewat IG live 30 menit gitu ya, kita bisa sharing informasi yang cukup informatif dan juga konstruktif. Mungkin terima kasih Mas Arief. Satu lagi masukan sama-sama Mbak Mia dari teman-teman, mungkin ada dari Litbang. Ini Litbang banyak ini, silakan. Litbang ini walaupun nanti ada BRIN tapi kayaknya mayoritas masih ke Kementan ini ya. Ini ada dari Bali Jestro, ada
dari Biogen, ada dari BP Mektan. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin dari PKH, silakan. Kebetulan saya karena dari karantina nih, taunya ya dari karantina nih, sambil kenalan lagi karena apa namanya anggota kita juga alhamdulillah terus bertambah ya, sekarang 254 gitu ya, 254 ya saat ini. Ditambah lagi dengan 4 orang tadi dari auditor yang gabung bersama kita. Baik, mungkin ada lagi 1 orang lagi. Kalau tidak mungkin ada dari karantina. Masukannya nih teman-teman karantina juga cukup banyak. Kemarin ikut apa namanya in-passing sekitar 42 orang yang lulus yang bergabung di analis kepegawaian. Kami silakan dari karantina, ada Mas Yon, ada Mbak Elmi Jambi yang sudah ini lebih lama dari saya sebagai analis kepegawaian ini. Ada masukan-masukannya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Elmi. Sehat Mbak Elmi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini sebenarnya Mbak Elmi ini udah salah satu senior, ini udah lebih lama nih jadi analis kepegawaian dibandingkan saya, udah lebih dedengkot ini kayaknya. Gimana nih Mbak Elmi supaya kita nanti lebih eksis lagi ke depan di tahun 2022. Silakan Mbak Elmi masukannya. Ke-mute Mbak Elmi, tolong di-unmute dulu. Oh ya, enggak gini, saya cuma mungkin menyampaikan keluhan aja dari wilayah Sumatera ya. Menyampaikan aja. Belum udah keluhan ini. Iya. Ini korwilnya wilayah Sumatera ini. Iya, gini. Untuk mungkin menjadi masukan juga untuk keseluruhan. Jadi gini, kadang-kadang teman-teman itu merasa gini, kenapa ya untuk nilai kok udah mengajukan dupak gitu ya, Mbak Mia ya. Pengajuan dupak sekian, kok keluarnya sekian gitu kan. Sementara ada yang, nah kami itu pengen curhat, kami itu pengen sharing, kami pengen sharing sesama untuk wilayah Sumatera. Tapi bisakah seperti itu difasilitasi dari pusat ya Mbak Mia ya? Dalam hal ini gini, kami mau minta bantuan dari pusat sebagai narasumbernya, tapi kami terkendala juga di pendanaan. Kayak mana ya ngomongnya ya? Kayaknya kalau udah urusan IPAKRI kita udah nggak mikirin pendanaan lagi nih, udah nirlaba juga kayaknya ya. Walaupun sebenarnya teman-teman semua kita ada ADART ya, setiap tahun itu sebenarnya kita ada iuran bersama, dan memang ini sambil berbenah, di kepengurusan juga berbenah, karena kita juga harus mensosialisasikan terus gitu ya, seperti apa sih hak dan kewajiban sebagai anggota maupun pengurus di IPAKRI. Sesuai dengan ADART IPAKRI yang sudah ditetapkan gitu loh di IPAKRI pusat, tentunya dengan instansi pembina kita di BKN. Kalau tadi Mbak Elmi mungkin ada lagi Mbak Elmi? Ada gini Mbak Mia, mungkin nggak kita mengadakan pertemuan khusus Sumatera gitu Mbak? Sangat memungkinkan Bapak Ibu. Jadi dengan adanya korwil ini kami harapkan bisa menjadi embrio-embrio di masing-masing wilayah gitu. Untuk lebih berdegup lagi, lebih aktif lagi dari teman-teman analis kepegawaian. Sehingga kalau memang ada hal-hal baru, bahkan misalnya tadi oh ternyata di wilayah Sumatera tuh ada terobosan loh yang teman-teman lain di bidang kepegawaian harusnya juga tahu nih, terinformasi gitu ya sebagai refreshment kita gitu. Hal yang seperti itu, nah itu sebenarnya nanti mulainya dari embrio-embrio kecil-kecil tadi yang sudah digawangi oleh para korwil bisa naik di kita dan kita sampaikan lebih masif lagi gitu. Dan itu tadi jadi kita tidak jangan terkotak dengan pendanaan mungkin ya, karena juga banyak sekali kegiatan IPAKRI yang memang tanpa dana. Bahkan Zoom meeting juga sebenarnya IPAKRI nggak punya Bapak Ibu, ini Zoom meetingnya juga kita Zoom meeting yang ada saja kita berdayakan. Jadi kita berusaha agile, adaptif gitu ya, kolaboratif gitu dengan apa yang ada, resources yang ada yang kita berdayakan gitu. Mungkin jadi itu yang kita upayakan gitu Mbak El. Jadi tetap semangat ini para korwil.
kami dukung kalau memang mau ada kegiatan-kegiatan, nanti jangan sungkan-sungkan ngobrol dengan, di sini ada bidang SDM juga, ada Mas Danang, ada saya, ada juga bidang-bidang lain yang juga bisa ikut kontribusi untuk teman-teman para korwil untuk menguatkan di wilayahnya masing-masing gitu. Karena memang korwil ini diharapkan jadi tempat aspirasi buat teman-teman semuanya di masing-masing wilayah. Kalau memang sungkan kalau misalnya langsung gitu ya lewat korwilnya, itu juga bisa jadi tempat kita untuk menuangkan aspirasi kita dari masing-masing wilayah untuk bisa disampaikan ke pusat. Ya, Itu jadi Mbak bisa ya, Mbak Mia Bisa, ya. silakan, Kami Mbak. di Silakan, Sumatera Mbak. ada 20 anggota yang aktif di grup WA. Memang salah satunya ada yang masih calon analis. Jadi seandainya nanti kami minta bantuan untuk sebagai narasumber, siap ya Mbak ya? Ya, harus siap lah teman-teman. Dan narasumber itu nggak harus pengurus IPAKRI gitu ya. Narasumber itu bisa siapa saja yang memang memiliki knowledge, yang memang kredibel gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa menjadi narasumber. Saya pikir begitu Mbak Elmi. Oke. Ya, terima Baik. kasih. Terima kasih Mbak Elmi. Baik Bapak Ibu Tambahan, Mas. sekalian. Oh ya, Ya, respon sedikit. silakan Mas Danang. Ya. Bisa on frame. Jadi usulannya bagus Mbak Mia terkait angka kredit ya, karena kebetulan saya juga kan pertama kali dinilai angka kredit ini Bapak Ibu sekalian gitu ya, walaupun sebelumnya waktu saya masih di staff, saya di Subak PU, jadi saya aktif membantu di sekretariat. Nah memang ada yang menurut saya harus dibenahi dengan pola penilaian. Nah kemarin ketika habis penilaian itu saya sempat diskusi dengan teman-teman sekretariat analis kepegawaian. Nah saya ada suara tolong di mute. Dari mana ini? yang Mutiah BB Tolong di mute. Bu BB Mektan BBP Mektan dari Mektan. Oke, terima kasih. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kemarin saya betul-betul merasakan gitu ya. Jadi memang posisinya saya sampai ada kelakar dengan teman-teman sekretariat. Kenapa P1 P2 harus dirahasiakan gitu ya? Menurut saya ya. Padahal sebenarnya yang paling tahu kinerja pegawai itu adalah pejabat penilai. Nah, pejabat penilai itu kita harus tahu, kita harus cascading-nya harus jelas, MPH-nya harus jelas kan seperti itu kan gitu ya. Nah, apalagi ini angka kredit. Angka kredit yang menurut saya belum tentu ya ada keterbatasan lah. Penilai angka kredit itu pasti punya keterbatasan. Tidak semua dia menguasai satu buku tebal itu tentang butir kegiatan, di mana standarnya itu kan susah. Di pedoman itu hanya tertulis laporan, hanya tertulis data, tapi bentuknya seperti apa kan belum ada standarnya kan gitu. Nah menurut saya memang bagus juga sih Bu Mia untuk yang alhamdulillah sih saya bukan protes punya saya, malah saya bersyukur yang punya saya karena saya posisikan di pusat kan gitu ya. Artinya yang menilai saya ya pasti teman-teman saya juga dan paham dengan kinerja masing-masing kan gitu. Tapi saya ngebayangin kalau yang di UPT gitu ya, kalau yang di UPT tadi Bu Elmi menyampaikan butuh penjelasan ya bagus juga. Jadi yang harus diadakan itu Bu Mia, jadi sekretariat, perwakilan sekretariat dan pejabat penilai ya. Ketua tim penilai angka kredit itu kan Pak Janova. Jadi nanti Pak Janova syukur-syukur semua TPAK-nya hadir kan gitu. Nah itu seru, nah itu ya. Jadi masing-masing ya nggak apa-apa lah, namanya kan curhat, menyamakan frekuensi ya. Iya, kalau memang nanti ada yang makalah ditolak, salahnya sebelah mana ya tinggal dijelaskan. Nanti yang menjelaskan tim sekretariat, jangan TPAK, nanti ketahuan yang nilai siapa kan gitu ya. Kalau masih ya, betul. Karena ada kode etiknya juga itu. Iya, tapi kalau menurut saya harusnya nggak usah dirahasiakan Bung ya. Malah harusnya P1 P2 itu jadi bisa mentor dari awal. Jadi dia melakukan mentoring dari awal tahun. Iya kan? Jadi jangan ketemunya di ujung. Tapi ini untuk yang teman-teman UPT ya. Kalau yang di pusat saya yakin nggak ada masalah. Karena yang di pusat itu pasti sama-sama kita udah merasakan lah kinerja masing-masing kan gitu ya. Jadi ibaratnya kalau saya menilai Bu Mia atau Bu Mia menilai saya, ya kami sudah tahu kinerja masing-masing lah gitu kan. Sama-sama capek, sama-sama teler kan gitu. Nah mungkin lebih ke teman-teman UPT Bu Mia. Mungkin dari saya demikian. Betul. Sebenarnya ini masalah klasik Mas Danang. Ya. Dari tahun ke tahun ini yang kita jadi jadi titik concern dari teman-teman khususnya para pejabat fungsional. Tapi nggak apa-apa, memang ini daerahnya juga udah keterbukaan ya. Kalau di karantina memang kita juga P1 P2 itu udah by system Mas Danang.
Jadi itu juga sudah lewat masanya ya Mas Danang ya, karena kita sudah nggak lagi P1 P2, jadi memang sudah pejabat penilai langsung, jadi hanya melakukan verifikasi gitu kalau di JF bidang karantina. Tapi sebelumnya kita memang P1 P2 itu terfasilitasi, sedangkan di PKN sendiri tata cara penilaiannya belum terfasilitasi. Sehingga ini yang memang menjadi kesulitan juga bagi sekretariat untuk memperoleh database yang apik, yang tentunya bisa menjadi pegangan gitu ya. Dan kalau memang Bapak Ibu ada sesuatu hal yang memang sangat amat dinilai itu tidak sesuai gitu ya dengan apa yang dikerjakan, lalu apa yang menjadi bukti pekerjaan, itu sebenarnya bisa bersurat secara resmi juga kepada sekretariat, tidak ada masalah gitu, untuk memperoleh penjelasan juga secara formal gitu. Karena di karantina pun kami sekretariat juga nih Pak Danang, dan memang kalau ada pertanyaan mereka menyampaikan apa adanya dengan surat, dan kami pun menjawab dengan surat dari sekretariat tim penilai. Karena yang bisa menjawab sekretariat. Karena kalau yang menjawab tim penilai nanti ketahuan siapa yang menilai gitu ya. Berarti ada yang bocor nih, karena yang tahu data-data adik kami. Dan tentunya itu juga sekitar 2.500 ini kalau JF-nya karantina. Jadi kalau kita sekitar 200, saya pikir kita bisa lah gitu, yang 2.500 juga bisa, 200 pasti bisa. Dan mungkin semoga nanti kita nggak akan capek-capeknya, kayaknya setiap tahun bisa terus begini terus nih ya, terus untuk dalam artian meningkatkan. Dan tadi saya setuju banget, paling nggak memang teman-teman punya core will, kalau memang ada yang hasilnya ternyata di luar prediksi jauh banget gitu ya, ada apa, salah saya di mana gitu ya. Nah itu silakan diinventarisir gitu. Jadi para core will juga melakukan advokasi sih, sebenarnya juga salah satu fungsi dari organisasi profesi gitu. Jadi terima kasih tadi masukannya ini Mbak Elmi dan juga Mas Arief dan juga Bapak Ibu di kepengurusan. Jadi memang ini nanti akan kita bawa lebih lanjut ke rapat pengurus IPAKRI. Semoga dalam waktu dekat kita juga sudah akan ada agenda-agenda berikutnya. Semoga setiap bulan minimal ada satu lah pertemuan kita ya. Bisa lewat IG, bisa lewat Zoom, bisa banyak sekarang media-media yang bisa kita gunakan. Dan mungkin nanti dari bidang data dan informasi untuk menyiapkan link untuk bagi teman-teman analis kepegawaian untuk menjaring apa sih yang kita harapkan nih untuk bisa kita jadikan bahan untuk diskusi, nanti kita sampaikan, dan itu akan menjadi bahan kita untuk para pengurus mengagendakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baik, mungkin Bapak Ibu tidak terasa sudah 1 jam juga, 14.27 dari jam 1:30 ya tadi ya. Sudah hampir 1 jam juga. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, kebersamaannya, dan tentunya waktunya di sela-sela kesibukan Mas Danang, Bapak Ibu sekalian dari para pengurus dan juga anggota IPAKRI Kementan. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali fitri dan kembali bersinergi kolaborasi tentunya dengan ASN yang berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mia dan teman-teman. Terima kasih ya Mbak Setia. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Oke, sama-sama Bu. Lala, makasih lo udah join di sela kesibukan. Iya nih. Sama-sama Mbak Mia, nanti sampai minggu depan kita insya Allah mau ke Jakarta. Ntar kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, makasih semuanya. Pak Kartono, BB Biogen, salam kenal. Terima kasih sudah